Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai menyusun cerita pendek. Sebelum masuk ke materi, di sini apakah kalian tahu apa itu cerita pendek dan apa sih ciri-ciri dari cerita pendek itu? Di sini saya akan menjelaskan lebih detail dan lebih jelas lagi mengenai cerita pendek. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata, dan di dalamnya terdapat klimaks, puncak masalah, dan penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat, langsung pada tujuannya. Nah, itu pengertian dari cerita pendek. Kemudian ada ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama terdiri kurang dari 10.000 kata, selesai dibaca dengan sekali duduk, bersifat fiktif, hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca, bentuk tulisan yang singkat lebih pendek dari novel. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Nah, tadi ini adalah ciri-ciri dari cerita pendek. Kemudian ada menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Cerpen merupakan salah satu karya sastra berbentuk prosa. Nah, di dalam cerpen dibangun oleh dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Unsur intrinsik terdiri dari tema, latar, penokohan, alur, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur ekstrinsik meliputi peristiwa sosial, politik, agama, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Struktur cerita pendek yang pertama, orientasi, penentuan peristiwa, rangkaian peristiwa, kisah berlanjut menuju peristiwa, komplikasi, cerita bergerak menuju konflik, pertentangan, kemudian resolusi, solusi masalah, yakni bagaimana pengarang mengakhiri cerita tersebut dalam cerita pendek. Nah, tadi struktur dalam cerita pendek yang pertama orientasi, kemudian rangkaian materi, komplikasi, dan resolusi. Aspek kebahasaan cerita pendek. Cerita kebahasaan yang menonjol dari teks naratif khususnya cerpen fiksi sebagai berikut. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. Pencerita menjadi orang pertama atau ketiga. Terus beberapa dialog dapat dimasukkan. Kata benda khusus, pilihan kata benda bermakna kuat dan bermakna khusus. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman latar dan karakter. Misalnya baunya seperti apa yang bisa didengar, seperti apa rasanya, dan lain-lain. Dan mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek. Langkah-langkah menulis cerita pendek adalah antara lain memilih topik atau tema, menentukan tokoh-tokoh dan mendeskripsikan watak tokoh, merumuskan garis besar cerita, kemudian menentukan alur cerita, menentukan latar cerita, memilih gaya penceritaan, memilih diksi, membuat kerangka karangan dan mengembangkannya, kemudian lihat penjelasan lengkap, langkah-langkah menulis cerpen yang sistematis. Nah, di sini juga ada tips menentukan tema cerita dengan cepat. Nah, yang pertama, minat, mengangkat masalah kehidupan nyata, berimajinasi, membaca, melihat tren, terus mendengarkan musik kesukaan kalian, berburu dan mendengarkan cerita dari orang terdekat.
Tips membuka cerpen. Awal cerpen yang terletak pada alinea pertama ibarat etalase sebuah toko. Jangan membuat awal cerpen yang terlalu panjang, bertele-tele dan mendeskripsikan suatu hal secara berlebihan karena pasti akan membosankan bagi si pembaca. Nah, contoh awal yang bertele-tele dan menggurui dan contoh awal yang baik. Contoh yang awal bertele-tele seperti dalam hidup dan kehidupan ini manusia senantiasa dihadapkan pada pilihan nasib. Nasib tak selalu cocok dengan pilihan, terkadang terlalu jauh dari pilihan cita-cita hingga tragedi demi tragedi terjadi. Contoh awal yang baik, perempuan itu setengah berlari di tangga ke lantai 2, rambut pirangnya yang melewati bahu mengombak seperti helai-helai emas tersibak angin laut pantai kuta. Lalu cara menutup cerita, ending tertutup, yaitu akhir cerita yang sudah tuntas, jelas, sehingga pembaca tak perlu menyimpulkan sendiri atau bertanya-tanya lagi. Ending terbuka yaitu akhir cerita yang dibuat mengambang seakan-akan belum tuntas, sehingga terbuka kemungkinan bagi pembaca untuk menafsirkan akhir ceritanya. Kemudian tips membuat judul. Ada pengarang yang senang membuat judul hanya berupa satu kata yang pendek, misalnya bom, tup, dor, kecoa. Ada yang senang menggunakan dua kata, misalnya perjamuan, terakhir, kota mati, rumah tua, dan lain-lain. Nah, ini adalah tips untuk membuat judul cerpen atau untuk membuat cerpen. Sebaiknya yang pertama, hindari judul-judul yang sudah usang, klise yang sudah dipakai dalam judul lagu, film, dan lain-lain, atau ungkapan yang sudah umum. Misalnya kisah sedih di hari Minggu, cinta pertama, aku cinta padamu. Nah, hindarilah menggunakan judul-judul seperti itu. Kemudian kedua, hindari judul yang mirip judul makalah atau spanduk. Misalnya cara menjadi kekasih yang setia, gitu. Nah, itu semua tips-tips untuk menemukan atau untuk menentukan judul step by step dalam membuat cerita pendek. Nanti kalian coba membuatnya atau coba mempraktekannya sesuai dengan tips-tips yang tadi saya jelaskan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan